Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Farahmati Saputri, NIM 23302234, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mata kuliah Hukum Pidana. Tujuan Ananda membuat video ini untuk UTS Hukum Pidana. Saya mengambil materi tentang hukum pidana. Hukum pidana adalah peraturan yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang berupa kejahatan dan pelanggaran serta beri sanksi bagi pelanggarnya. Asas-asas hukum pidana ada 5. 1. Asas legalitas. Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tindak pidana haruslah diatur terlebih dulu dalam undang-undang atau suatu aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Menurut Amir Ilyas, dalam asas-asas hukum pidana, memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Keberadaan asas legalitas ini memiliki 3 pokok pengertian sebagai berikut. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana apabila perbuatan itu tidak diatur dalam suatu peraturan terlebih dahulu. Untuk menentukan adanya tindak pidana tidak boleh didasarkan pada analogi. Peraturan-peraturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut. Tujuan asas legalitas yaitu memperkuat adanya kepastian umum, menciptakan keadilan dan kejujuran bagi terdakwa. 3. Mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. 4. Memperkokoh penerapan the rule of law. Dalam KUHP baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, kehadiran asas legalitas dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. 2. Asas wilayah atau teritorial. Asas hukum pidana yang satu ini dilandasi oleh kedaulatan negara. Negara yang berdaulat wajib menjamin ketertiban hukum di wilayahnya, dan oleh sebab itu negara berhak menjatuhkan pidana bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayahnya. Kehadiran asas teritorial dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukannya. Ketiga, asas perlindungan atau asas nasional pasif. Menurut asas hukum pidana yang satu ini, berlakunya perundang-undangan pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang di luar negeri dengan tidak dipersoalkan kewarganegaraannya, apakah pelaku adalah warga negara atau orang asing. Kehadiran asas ini diterangkan dalam ketentuan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana terhadap kepentingan NKRI. Keamanan negara atau proses kehidupan ketatanegaraan, martabat presiden, wakil presiden, dan pejabat Indonesia di luar negeri, mata uang, segel, cek negara, materai, atau surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia atau kartu kredit yang dikeluarkan oleh perbankan Indonesia, perekonomian, perdagangan, dan perbankan Indonesia, keselamatan atau keamanan pelayaran dan penerbangan, keselamatan atau keamanan bangunan, peralatan dan aset nasional atau negara Indonesia, keselamatan atau keamanan sistem komunikasi elektronik. 4. Asas universal. Asas persamaan atau yang dikenal juga dengan asas universal adalah asas yang menitik beratkan pada kepentingan hukum internasional secara luas. Makna luas berarti hukum pidana tidak dibatasi oleh tempat, wilayah, atau bagi orang tertentu saja, melainkan berlaku dimanapun dan bagi siapapun. Diterangkan Eddie Hierix dalam prinsip-prinsip hukum pidana, arti penting dari asas universal adalah jangan sampai ada pelaku kejahatan internasional
yang lolos dari hukuman agar tidak ada pelaku yang lolos. Setiap negara berhak untuk menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku kejahatan internasional. Jika pelaku kejahatan internasional telah diadili dan dihukum oleh suatu negara, negara lain tidak boleh mengadili dan menghukum pelaku kejahatan internasional atas kasus yang sama. Asas universal ini berlaku bagi tindak pidana yang dinilai sebagai kejahatan internasional, bukan kejahatan transnasional. Kehadiran asas universal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dapat ditemukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa kebentukan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana menurut hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam undang-undang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang menerangkan bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuntutnya diambil alih oleh pemerintah Indonesia atas dasar suatu perjanjian internasional yang memberikan kewenangan kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan penuntutan pidana. 5. Asas nasional aktif atau asas personalitas. Asas nasional aktif adalah asas yang menitik beratkan subjek hukum berbagai negara tanpa mempersalahkan lokasi keberadaannya. Kehadiran asas personalitas dalam peraturan perundang-undangan dapat ditemukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi, ketentuan pidana dalam undang-undang berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan pidana tersebut berlaku jika perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana di negara tempat tindak pidana dilakukan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana denda paling banyak kategori 3. Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dilakukan walaupun tersangka menjadi warga negara Indonesia setelah tindak pidana tersebut dilakukan sepanjang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana di negara tempat pidana dilakukan. Warga negara Indonesia di luar wilayah NKRI yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud tidak dapat dijatuhi pidana mati jika tindak pidana tersebut menurut hukum negara tempat tindak pidana tersebut dilakukan tidak diancam dengan pidana mati. Menurut Ardianto, asas ini merupakan kebalikan dari asas teritorial. Jika dalam asas teritorial yang dilindungi siapapun dalam wilayah Indonesia, dalam asas personalitas yang ingin dilindungi adalah warga negara Indonesia dimanapun ia berada. Namun, perlindungan yang dimaksud bukan perlindungan atas warga negara atas ancaman kejahatan, akan tetapi perlindungan dalam bentuk pemberlakuan hukum pidana Indonesia bagi si warga negara, karena jika ia melakukan suatu tindak pidana di luar Indonesia, maka secara filosofis adalah tidak adil jika ia diadili dengan hukum pidana negara tersebut, karena sebelumnya ia mungkin tidak mengetahui adanya ketentuan pidana di negara asing tersebut, atau kalaupun itu juga merupakan perbuatan yang sama-sama dilarang di negara asal. Mungkin saja pidana negara asing tersebut jauh lebih berat, karena itu demi keadilan seseorang warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia sebaiknya diadili di Indonesia menurut sistem hukum Indonesia. Adapun beberapa tujuan asas nasional aktif. 1. Melindungi kepentingan negara. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, termasuk ketika mereka melakukan tindak pidana di luar negeri. Dengan asas ini, negara dapat memastikan bahwa warganya yang melakukan kejahatan tetap dimintai pertanggungjawaban secara hukum meskipun perbuatan ini terjadi di negara lain. 2. Menegakkan kedaulatan hukum negara. Asas nasional aktif mendukung kedaulatan hukum negara dengan memastikan bahwa kewarganegaraan
seseorang memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum negara tersebut. Ini menunjukkan bahwa negara memiliki kontrol hukum terhadap perilaku warganya tidak hanya terbatas pada wilayah geografis negara tetapi juga di luar negeri. 3. Memberikan perlindungan terhadap warga negara. Jika seorang warga negara melakukan tindak pidana di luar negeri, negara asal pelaku memiliki kewajiban untuk memastikan keadilan ditegakkan, termasuk jika negara tempat terjadinya kejahatan tidak cukup memberikan perlindungan atau tidak memiliki kapasitas untuk menuntut pelaku. Asas ini memberi negara untuk campur tangan demi melindungi hak-hak warganya. 4. Menghindari penghindaran hukum. Asas ini juga mencegah individu yang melakukan kejahatan di luar negeri untuk menghindari hukum negara asalnya hanya karena tindak pidana tersebut terjadi di luar wilayah negara tersebut tanpa asas nasional aktif. Pelaku bisa lolos dari hukuman jika negara tempat kejahatan terjadi tidak menuntutnya atau sistem hukum di negara tersebut tidak cukup kuat untuk memprosesnya. 5. Pencegahan kejahatan internasional. Dengan memberikan yurisdiksi kepada negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh warganya di luar negeri, asas nasional aktif juga berfungsi sebagai alat pencegah agar warga negara lebih berhati-hati dan melakukan tindakan yang bisa merugikan orang lain atau negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.